Salam bahagia buat kita semua. Tak terasa bahwa kasih dan karunia Tuhan tidak pernah undur dari kita sepanjang 11 bulan di tahun 2021. Kini kita berada di tahun bahagia, bulan Desember 2021, di mana terdengar lagu Natal di bukit dan di lembah, di sungai-sungai dan di lautan lepas, terdengar di dusun kecil hingga ke kota kosmopolitan, dan itu menandakan kasih Tuhan berlaku untuk semua umat manusia. Natal adalah terobosan surga. Terobosan surga untuk menjangkau manusia, menjadikan manusia itu milik pusaka Tuhan. Puji Tuhan, di dalam Alkitab ada 3 orang yang langsung diberi nama oleh Tuhan, dan nama itu diberikan oleh Tuhan sebelum 3 orang ini dilahirkan. Yang pertama, Ismail, yang kemudian berubah menjadi bangsa yang besar, yang hari ini kira-kira berjumlah 450 juta orang, terdiri dari 21 bangsa Arab. Dan bangsa ini atas nama janji Tuhan berubah menjadi bangsa yang besar, juga kaya raya. Lihat saja Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, negara-negara yang memiliki penghasilan rata-rata terbesar di dunia. Tuhan tidak bisa mengkhianati janjinya. Ia berjanji memberkati keturunan Ismail. Itu terbukti keturunan ini diberkati. Walaupun ada juga beberapa bangsa Arab yang hidup dalam kemiskinan, seperti Yaman, Eritrea, dan berbagai negara lainnya. Nama yang kedua yang langsung diberikan oleh Tuhan adalah Ishak. Dua-dua nama ini adalah keturunan langsung dari Abraham, orang percaya, bapa tinggi yang dirahmati oleh Tuhan. Ishak kemudian tumbuh menjadi satu bangsa yang cerdas, kaya, hebat, jenius. Padahal jumlah mereka di seluruh dunia hanya sekitar 15 juta orang. Yang tinggal di Israel ada sekitar 7 juta orang. Yang tinggal di Amerika Serikat ada sekitar 6 juta orang. Yang tinggal di negara-negara lain seperti Prancis, Inggris, dan juga di Indonesia hanya sekitar 2 juta orang. Tapi bangsa ini dikenal sebagai bangsa penemu dengan hak-hak paten yang luar biasa. Katakan saja, mereka menguasai dunia politik, menguasai dunia ekonomi, finansial, mereka menguasai bidang-bidang eksakta, matematika, fisika, kimia. Mereka penemu-penemu obat yang hebat, luar biasa. Dan yang kita tahu, bangsa ini tak cuma jenius di berbagai bidang, tapi mereka sekarang unggul di bidang IT. Tuhan tidak pernah bisa mengkhianati janjinya. Ia berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan hebat seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Kita melihat bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang berjanji. Tuhan berjanji kepada Abraham dan dinikmati oleh Ismail dan keturunannya, Ishak dan keturunannya. Janji yang sama itu janji untuk kita semua. Kita juga mendapatkan janji melalui Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Maka inilah 3 nama yang diberikan kepada Tuhan kita oleh Tuhan. Nama pertama dari Tuhan kita ialah
Yesus. Seperti halnya Ismail, Ishak, nama ini juga Yesus diberikan oleh Tuhan melalui ayahnya. Kita membaca Alkitab Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Katakan amin. Ada yang kotor, ada yang najis, ada yang tidak pantas, ada yang tidak bernilai pada diri manusia. Itulah dosa. Itu melekat di sekujur tubuh manusia. Itu juga menempel dalam jiwa manusia. Itu juga bersatu dengan hati dan roh manusia. Manusia berdosa, tidak ada yang bisa menolong manusia, tapi ada janji Yesus akan datang untuk menebus dosa kita, membuat tubuh yang kotor jadi bersih, membuat jiwa yang kotor jadi bersih, membuat roh yang kotor jadi bersih. Ini cuma bisa dilakukan oleh Yesus. Yesus itu berarti Tuhan penyelamat atau Sang Juru Selamat. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Yesus itu sendiri disebut sebanyak 1460 kali dalam Alkitab, supaya tak cuma sekedar banyak ditulis dalam seluruh kitab suci Perjanjian Baru, tapi ini diingatkan untuk kita supaya jangan lupa nama ini yang sudah tolong kita, sudah selamatkan kita, sudah bela kita, sudah sembuhkan kita, sudah beri kita berkat, sudah beri kita masa depan, sudah beri kita hal-hal yang ajaib. Nama ini harus dihormati, harus ditinggikan, harus dimuliakan. Nama ini harus disembah, karena nama ini adalah pemberian surga untuk manusia. Yesus ada bukan untuk dirinya, bukan, tapi dia ada untuk diri saya, hidup saudara, dan segenap umat Tuhan yang mau percaya padanya. Tujukanlah rasa rindu kita pada nama ini. Katakanlah, I love you Jesus. Haleluya. Nama ini mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita tulis, sudah sering kita bicarakan, sudah sering kita ucapkan, tapi kenalilah bahwa nama ini sangat berkuasa, karena dia maha kuasa, maha ajaib, maha adil, maha perkasa, dan maha jaya. Jayalah dia. Glory haleluya, glory haleluya. Saudara-saudara sekalian, Yesus sebenarnya itulah YHWH dalam bahasa Ibrani, atau Yod-He Vav-He, yang berarti I will be there for you. Kalau diterjemahkan itu berarti aku berada di sini bersama Anda. Tuhan ada di sini bersama saya. Tuhan ada di sini bersama seluruh keluarga Siloam. Tuhan ada di sini bersama Evangelis Timothy. Dia ada untuk kita, karena dia merasa, dia tahu, dia memiliki kita. Kita ini miliknya. Dan ini harus bersambut dan berespon baik. Kalau Tuhan merasa kita miliknya, kita juga harus bilang, Yesus milikku. Haleluya. Kalau dia ada di sini untukku, berarti dia tahu sakitku. Kalau dia ada di sini untukmu, dia tahu soalmu, pergumulanmu, masalahmu,
penyakitmu, kehidupanmu, kekuranganmu, kealpaanmu. Dia tahu semuanya dan dia tahu cara untuk mengatasinya. Haleluya. Tujukan rasa cintamu kepada dia. Aku berada di sini untuk Anda, kata Tuhan. Aku berada di sini untuk memberimu sayang, untuk kasih engkau cinta, dan untuk mendaratkan kasih bagi dirimu. Sambutlah itu, terimalah itu, dan nikmatilah itu. Yesus sendiri berasal dari kata yang kedua, terambil dari YHWH, itu adalah Yehosua. Yehosua ini mempunyai dua unsur penting. Yang pertama, Yeho, juga itu mempunyai pengertian yang sama. Aku ada di sana untukmu. Dia cuma bukan ada di sini, tapi ada di sana untukmu. Artinya Tuhan itu ada di segala tempat. Tuhan ada untuk anak kita di Jakarta. Tuhan ada untuk ibunda kita di rumah sakit. Tuhan ada untuk anakku di Batam, cucuku di Luwu. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ, Tuhan ada di depan, Tuhan ada di belakang, Tuhan ada di samping, Tuhan ada di samping kanan, Tuhan ada di bawah, Tuhan ada di atas. Yesus itu maha hadir, dan dia siap turun tangan bekerja untuk saya dan saudara. Haleluya. Itu kabar baiknya. Tapi nama ini jangan pernah dihianati, jangan pernah ditolak, ditantang, dipandang remeh. Kabar buruknya ialah kita akan mengalami hal yang tidak nyaman. Dijauhkan semuanya itu dari kita. Mari kita datang, kita melekat, karena Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ, Tuhan ada di mana-mana. Yesus ada, Dia hadir untuk kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Untuk istilah Latin dia juga mempunyai pengertian, Tuhan adalah penyelamatmu pribadi. Oh, luar biasa. Siapa gerangan kita? Kita nggak punya modal, karena kita cuma dari debu tanah. Kita nggak punya modal. Hari ini kita cerdas, besok orang lumpuh otaknya. Kita nggak punya modal apa-apa. Hari ini kita kekar, kuat, dikjaya. Besok mungkin ada seorang yang kemudian menjadi lumpuh tanpa daya. Haleluya. Sadar tentang semuanya ini. Mari kita bertekuk lutut padanya, memberi hormat kepadanya, kasih sujud padanya, tiarap di hadapan hadiratnya. Kita merendahkan diri padanya. Ketika Tuhan melihat itu, Dia ulurkan tangannya, Dia angkat tangan kita, Dia buat kita berdiri, Dia buat kita berpijak pada batu-batu di atas gunung-gunung cadas batu. Dia buat kita menjadi pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, dalam bahasa Yunani dia sudah bernama Yesus, itu yang populer, sampai kemudian menjadi bahasa Indonesia. Yesus itu menyembuhkan semua penyakit. Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan iblis. Yesus menyelamatkan
menyelamatkan kita. Kasih tepuk tangan 1 menit di atas kepala kita buat Tuhan. Cinta Yesus, tepuk tangan buat Yesus sambil bersorak, sambil memuji, sambil meninggikan, sambil menyembah. Glory, 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 haleluya. Nama kedua yang menjadi gelar dari Tuhan kita ialah Immanuel. Immanuel hadir dalam bentuk dan rupa manusia biasa, bisa berjalan di atas bebatuan, bisa terkena debu, bisa menghirup bau asap ketika orang membakar ikan petrus, memanggang, bisa merasakan manisnya buah korma atau lezatnya buah ara, bisa merasakan roti gandum. Sang Immanuel hadir untuk merasakan semua apa yang dirasa manusia. Sang Immanuel ketika dilecut cambuk, dia meringis sakit sama seperti kita. Sang Immanuel merasakan sakit kita. Ia merasa lapar. Sang Immanuel merasakan lapar kita, merasakan duka kita, juga merasakan sedih, maksyulnya hati manusia. Jadi sang Immanuel karena dia merasakan itu, ia tahu persis semua rasa, kejadian, peristiwa, kondisi-kondisi dari hidup kita secara detail. Dia tahu apa artinya kaki tertusuk duri, atau dengkul menghantam batu-batu kota Yerusalem ketika dia memanggul salib. Dia tahu sekali. Dia sangat perasa dan sangat sensitif. Dia tahu ketika dompet kita kosong. Dia tahu semuanya. Dia sangat perasa dan dia kenal persis rasa yang ada dalam diri manusia. Alkitab tulis dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Immanuel pertama kali muncul di situ. Kemudian dikokohkan dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang berarti ini kabar baiknya bagi kita, Allah menyertai kita. Haleluya. Ini nama yang diberikan oleh malaikat untuk menjadi gelar dan nama dari Yesus, Immanuel. Katakan sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Immanuel. Lebih keras, 2, 3. Immanuel itu berarti satu, Allah denganku. Ini menunjukkan kepada pribadi, Allah dengan aku, dengan saya, dengan beta. Jadi ini sangat personal. Dia bersama-sama dengan kita, tapi juga dia dia bersama dengan saya, ngerti saya, tahu saya, model saya, sifat saya, kelakuan saya, perbuatan saya, itu termonitor secara close up, dari dekat, pori-pori kita, bekas luka kita, berapa banyak rambut di kepala kita, semua dia tahu. Haleluya, haleluya. Dia tahu engkau terjepit, dia tahu engkau bermasalah,
Dia tahu engkau ditekan, dia tahu engkau dibully, dia tahu engkau disakiti. Ia ada untukmu dan siap memberi engkau respon terbaik. Yang kedua itu juga berarti ia ada denganmu, bukan cuma untukku tapi denganmu juga. Haleluya. Ini soal care, kepedulian yang begitu mendetail. Yesus bukan cuma ada untuk saya, tapi Yesus juga untukmu. Sebab itu dia adalah kekasih hatimu, cintamu, sayangmu. Irabatakalabasikir. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Immanuel itu berarti juga dengannya. Orang pertama tunggal, orang kedua tunggal. Dengannya, orang ketiga. Dia ada di semua kebutuhan dan di semua level manusia. Haleluya. Dia ada dengannya. Dia ada dengan suamimu, istrimu, anakmu, sobatmu, kenalanmu, sahabatmu. Artinya begini, ia menjangkau semuanya tanpa pandang bulu. Glory, haleluya. Tunjukkan rasa cintamu padanya. Glory, haleluya. Yang keempat, dia ada dengan kita. Dengan kita, dengan orang yang lebih banyak. Dia ada dengan kalian. Dia ada dengan mereka. Tak cuma kita tidak bisa borong. Yesus milikku, dia juga milik orang Arab yang bertobat. Bukan cuma milik kita, dia juga adalah milik orang Papua yang mengasihi Tuhan. Jadi semua Immanuel itu untuk semua. Haleluya, haleluya. Immanuel milik semua orang yang sudah percaya dan akan menjadi milik orang-orang yang belum percaya. Pergi saja kemana-mana, ada Immanuel yang menyertaimu, dan Sang Immanuel menjagamu, memeliharamu. Haleluya. Dia menyertai pribadi, dia menyertai dia menyertaimu, dia menyertai kami, dia menyertai kita, dia menyertai mereka semua. One for all. Yang ketiga, gelar Yesus yang ketiga adalah Kristus. Kristus adalah sebuah gelar dalam bahasa Ibrani. Itu sama pengertian dan artinya dengan kata Mesaya atau Mesias. Nah, arti dasar daripada Mesias atau Kristus ini adalah yang diurapi, yang dipilih. Kalau kita buat sebuah kalimat, yang dipilih dan diurapi. Nah, di dalam Alkitab yang diurapi pertama adalah imam. Yesus itu diurapi sebagai imam, sebagai perantara, mediator antara umat yang berdosa dengan Tuhan yang maha suci. Sang Mesias, sang imam, memegang tangan kita dengan tangannya yang satu
dan memegang tangan Allah dengan tangan yang satu. Dia mempertemukan keduanya di mana sebenarnya tidak bisa ketemu. Sebenarnya ada nilai-nilai neraka di situ, tapi oleh tubuhnya, oleh darahnya, oleh hidup Sang Mesias, apa yang ada di bumi yang dosa, apa yang ada di surga yang suci dipertemukan sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan di dalam diri Yesus melalui kematiannya, dan kita diselamatkan. Glory, haleluya. Yang kedua yang diurapi adalah nabi. Nabi itu diurapi dengan minyak, maka jadilah dia nabi. Yesus adalah nabi, pembawa suara surga yang paling jernih, pembawa suara ilahi yang paling bening, pembawa suara surga yang paling tinggi nilainya, ilmunya sangat tinggi sekali, pengajarannya sangat mulia sekali. Itulah firman. Dia firman yang menjadi manusia. Ialah buku kuliah kita, dialah dosen dan maha guru kita. Kita belajar darinya, perkataannya mulia, ucapan-ucapannya tinggi, penuh ilmu, penuh hikmat, penuh pengetahuan. Ajarannya membawa kita mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Sang Nabi bicara pada kita, jangan tolak. Dia seru bertobat. Dia kata setia, kita setia. Dia bilang kita melayani. Apapun dia kata, nggak ada yang salah. Seluruhnya benar. Haleluya. Dan yang ketiga yang diurapi adalah Raja. Kristus diurapi, terpilih, diurapi, dan Dia adalah Raja. Ini yang aku suka. Dia bukan Raja Richard dari Inggris yang sudah meninggal. Dia bukan penguasa seperti Napoleon Bonaparte yang sudah mati. Dia bukan penguasa seperti Genghis Khan yang bengis, panglima tempur asal Mongolia yang berhasil menaklukkan Asia dan juga Eropa, sudah mati. Dia bukan seperti salah satu presiden kita yang jago pidato. Ia sudah mati. Penguasa-penguasa bumi mati dan tidak bangkit. Penguasa kita yang namanya Kristus, yang adalah terpilih dan diurapi, betul mati. Matinya hanya 3 hari. Kelihatan tak berdaya. Dalam mati pun dia berkuasa. Di dalam alam kubur pun dia duduk di singgasana. Glory, haleluya. Di dalam alam kubur dia menaklukkan alam maut, menghancurkan istana setan, meruntuhkan tembok-tembok penguasa iblis. Pada hari yang ketiga, haleluya, sesungguh-sungguhnya Sang Kristus bangkit. Sang Kristus itu selalu raja, tetap raja, selama-lamanya raja. Ia tidak pernah berhenti jadi raja. Ia tidak pernah pensiun jadi raja. Dia raja segala abad, raja segala zaman, dan raja selama-lamanya. Haleluya. 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 Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud,
pesan dan firman ini datang dari malaikat surgawi, menunjuk pada seorang bayi di kandang Bethlehem, dan bayi itu adalah Raja Bumi, Raja Surga, Raja Kristen, Raja manusia. Dia bukan cuma raja atas orang-orang Kristen, tapi dia raja atas seluruh manusia di bumi, raja atas hewan-hewan di padang, raja atas binatang-binatang yang ada di hutan belantara. Dia raja atas yang berkeriapan di dalam laut dan di dalam danau. Dia raja atas yang terbang di angkasa raya. Dia raja segala raja. Aku suka itu, aku suka itu. Aku adalah pemujanya, aku meninggikan dan menghormati dia, aku membesarkan namanya. Ialah dia adalah Yesus, Immanuel, dan Kristus Sang Mesias.